ajuda aqui! Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan 3 orang tim Old Star, bernama Santiago, Rosa dan Carlos. Mereka bertiga merupakan aparat polisi, yang bertugas semacam intelijen. Saat itu mereka bertiga, sedang mengintai seorang ketua gangster, yang diketahui bernama Omar. Yang mana saat ini, Omar sedang berlibur bersama pacarnya. Di tengah pengintaian mereka, terlihat dari televisi, Presiden Brasil sedang berpidato terkait keresahan masyarakat akan tindak kriminalitas yang sudah semakin marak di negeri ini, terutama kasus penculikan para bocil. Decente parar de traficar. Porque a nossa polícia. Singkat cerita, tim Old Star berhasil meringkus Omar. Kemudian di malam harinya, Omar dibawa ke sebuah tempat sepi. Tetapi bukan untuk diinterogasi, melainkan untuk dipalak. Dari sini barulah terungkap, kalau tim Old Star adalah aparat polisi korup. Mereka memaksa Omar membayar uang $500.000 ke kantong pribadi mereka. Apabila Omar menolak, maka mereka bertiga akan menjebloskan Omar ke penjara. Karena diketahui, Omar adalah ketua gangster yang menjalankan bisnis barang haram. Karena tidak ingin mendekam di penjara, Omar pun terpaksa memberikan uang $500.000 tersebut. Belum habis sampai di situ, tim Old Star kembali meminta uang kepada Omar sebesar $300.000 lagi. Yaitu untuk menebus kekasih Omar yang ternyata telah mereka culik. Awalnya, Omar enggan menuruti perintah mereka lagi. Tapi tim Old Star mengancam akan menghabisi si pacar, Omar pun merasa tidak tega. Hingga pada akhirnya, ia setuju membayar $300.000 lagi. Adegan berpindah di keesokan harinya, terlihat pasukan polisi dari divisi anti narkotika sedang menggerebek markas pasukan kartel. Pasukan polisi anti narkoba ini dipimpin oleh Kapten Mendoza. Hingga terjadilah baku tembak yang sangat sengit di markas tersebut. Pasukan Mendoza berhasil membantai seluruh kelompok kartel tersebut. Setelah itu, mereka mulai menggeledah markas tersebut. Ternyata tidak hanya stok narkoba saja yang mereka temukan di markas tersebut, tetapi juga tumpukan mayat para bocil yang dikubur dalam keadaan hidup, namun sudah sekarat. Para bocil malang ini adalah korban penculikan yang sengaja mereka biarkan mati secara perlahan-lahan. Dikarenakan para orang tua mereka, yang sebagian besar dari kaum miskin jelata, gagal membayar uang tebusan kepada kelompok kartel tersebut. Ketika para mayat akan dieksekusi, Mendoza pun menyadari ada seorang bocil yang ternyata masih bernafas. Lalu dengan bergegas, Mendoza membopong bocil tersebut untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun di luar markas, sudah ada puluhan wartawan yang sedari tadi meliput penyergapan tersebut. Para wartawan memuji aksi Mendoza yang rela berjibaku untuk menyelamatkan nyawa seorang bocil. Setelah berita itu ditayangkan, sebagian besar masyarakat lantas menganggap kalau Mendoza adalah pahlawan bagi rakyat kecil. Adegan berpindah ke rumah sakit, yang mana bocil tersebut sudah berhasil melewati masa kritisnya, namun masih belum sadarkan diri. Mendoza yang masih berada di sana, lalu dihampiri oleh Beniko, yang tampak kesal dengan Mendoza. Beniko adalah ketua polisi dari divisi anti penculikan. Menyelamatkan para penculik, seharusnya menjadi tugas pasukan Beniko. Bukannya tugas pasukan Mendoza, yang merupakan pasukan polisi dari divisi anti narkoboy. Beniko kesal karena sekarang, masyarakat menganggap Mendoza sebagai pahlawan yang diagungkan. Sedangkan Beniko malah sebaliknya, ia justru dihujat oleh masyarakat yang menganggap Beniko tidak becus dalam menangani kasus penculikan, sehingga sudah banyak korban yang berjatuhan. Beberapa jam setelah itu, seorang pria tak dikenal masuk ke dalam ruangan si bocil dan langsung memasukkan racun ke dalam infusnya. Alhasil, si bocil yang susah payah diselamatkan oleh Mendoza, akhirnya tewas di rumah sakit.
Mendoza yang mendapatkan kabar tersebut, tentu merasa sangat terpukul. Mendoza menyalahkan Beniko, yang seharusnya menugaskan anak buahnya, untuk menjaga ruangan bocil tersebut, karena itu adalah bagian dari tugas divisinya. Adegan berpindah di sebuah rumah mewah, milik calon gubernur bernama Venicio. Pada pesta pencalonan dirinya tersebut, Venicio mengundang para pejabat tinggi, termasuk Kepala Pertahanan Negara, yang diketahui bernama Sergio. Di tengah asik mengobrol, Venicio dihubungi oleh seseorang. Yang mana orang tersebut, mengaku telah menculik putri Venicio, yang diketahui bernama Camilla. Mengetahui akan hal itu, Venicio langsung memberitahu Sergio, yaitu Kepala Pertahanan Negara. Menanggapi hal itu, Sergio lantas menyarankan kepada Venicio, agar kasus penculikan putrinya tersebut, jangan sampai terkuak ke publik. Takutnya hal ini akan mengganggu kelancaran kampanye Venicio sebagai calon gubernur. Sementara untuk urusan menyelamatkan Camilla, Sergio sendiri yang akan menanganinya, tentunya secara diam-diam. Lalu di keesokan harinya, Sergio melakukan pertemuan dengan atasan tertinggi divisi kepolisian, dan ia bernama Niro. Sergio mengatakan kepada Niro, kalau ia sudah menemukan polisi yang tepat dalam memimpin misi menyelamatkan Camilla. Polisi yang Sergio maksud, tak lain adalah Mendoza. Karena selain lihai dan brutal, Mendoza juga disayangi oleh masyarakat. Tapi masalahnya, misi kasus penculikan, bukanlah wilayah wewenang Mendoza, yang seorang polisi anti-narkoboy. Namun sebagai seorang menteri pertahanan, tentu hal itu, bukanlah masalah besar bagi Sergio. Ia langsung menugaskan Niro, yaitu si atasan tertinggi divisi kepolisian, untuk menempatkan Mendoza di bagian divisi anti-penculikan. Hingga dengan begitu, Mendoza baru bisa menjadi pemimpin dalam misi menyelamatkan Camilla. Dan tanpa disangka, Santiago ternyata sama sekali tidak keberatan dipindahkan ke divisi anti-penculikan. Ia justru malah senang bisa mengemban misi ini. Bahkan, ia sudah tidak sabar memberi pelajaran kepada kelompok sindikat penculikan yang telah menghabisi ratusan bocil, termasuk bocil yang waktu itu sempat ia tolong. Beberapa jam setelah itu, Niro memanggil Santiago ke ruangannya. Ternyata, Niro sudah mengetahui kalau Santiago dan kedua anggota Old Star-nya telah melakukan tindakan ilegal, yaitu memeras para penjahat, sehingga bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan korupsi. Akibat tindakan ilegal mereka itu, Santiago dan kedua temannya tersebut tidak hanya terancam di penjara puluhan tahun, tapi jabatan mereka juga akan dicopot secara tidak hormat. Niro lantas mengatakan kalau hal itu tidak akan terjadi, asalkan Santiago dan kedua temannya tersebut bersedia bergabung ke dalam pasukan Mendoza dalam misi menyelamatkan anak calon gubernur. Santiago yang tidak punya pilihan lain, terpaksa harus menyetujuinya. Walaupun sebenarnya, Santiago dan kedua temannya tersebut tidak suka bekerja dengan Mendoza yang dikenal sangat brutal dalam menjalankan setiap misi. Setelah itu, Santiago langsung menemui Mendoza di ruangannya. Tanpa berbasa-basi, Mendoza langsung menegaskan kepada Santiago, jika Santiago dan kedua temannya tersebut tidak patuh dengan perintah Mendoza, maka ia tidak akan segan-segan mematahkan leher mereka bertiga. Dan jika mereka bertiga menemukan info sekecil apapun tentang sindikat penculik Camilla, maka orang pertama yang harus mereka beritahu adalah Mendoza yang menjadi atasan mereka sekarang. Tak lama kemudian, Beniko menghadap Mendoza untuk mengucapkan selamat. Karena ternyata, jabatan milik Beniko telah diambil alih oleh Mendoza. Yang mana itu artinya, sekarang Mendoza merupakan atasan Beniko yang baru. Walaupun sebenarnya, Beniko tidak ikhlas turun jabatan karena Mendoza. Setelah itu, Mendoza, Santiago dan Beniko memantau Venicio yang akan dihubungi oleh si penculik. Dan setelah terhubung, si penculik tersebut meminta uang tebusan sebesar $10 juta dalam bentuk uang cash. Si penculik itu berjanji akan kembali menghubungi Venicio besok siang guna memberitahu lokasi di mana uang tebusan akan diserahkan. Setelah telepon itu terputus, Beniko lantas mengatakan kepada Venicio, nyawa Camilla yaitu anak Venicio jauh lebih berharga dari uang sejumlah $10 juta. Dengan kata lain, Beniko menyarankan agar Venicio sebaiknya menuruti perintah si penculik.
Namun saran itu ditentang oleh Mendoza, dan ia meminta Beniko untuk tidak mendahuluinya dalam memberi saran pada misi ini. Karena pemimpin pasukan dalam misi ini tak lain adalah Mendoza. Sedangkan Beniko hanyalah bawahannya saja. A gente está avançando. Di balik itu, Santiago sudah berhasil melacak lokasi panggilan telepon si penculik. Yang mana ternyata, si penculik menggunakan telepon umum dengan nomor yang berbeda, namun di dalam lokasi yang sama. Di keesokan harinya, Santiago dan kawan-kawan langsung memotong semua kabel telepon umum tersebut, dan hanya menyisakan satu telepon yang berfungsi. 2 jam kemudian, seorang pria muncul, dan menggunakan telepon tersebut. Dan sesuai prediksi, pria ini adalah si penculik, yang mencoba menghubungi Venecio. Mengetahui akan hal itu, Santiago dan kedua temannya, langsung memburu si penculik tersebut. Sehingga, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Santiago CS terus mengejar si penculik, sampai menuntun mereka ke sebuah gang sempit. Namun sialnya, di dalam gang tersebut, sudah ada kelompok si penculik yang menunggu, yang langsung menembak Santiago CS. Untungnya Santiago CS berhasil mengelak, dan memutuskan untuk mundur, dan melapor kepada Mendoza. Namun mereka bertiga, malah dimarahi oleh Mendoza. Mendoza kesal karena Santiago CS tidak langsung menghubungi dirinya, dan malah memilih mundur begitu saja. Namun Santiago sudah berhasil mendapat info terkait alamat markas si penculik dari seorang preman gang sempit tersebut. Yang mana penculik tersebut adalah anggota dan kelompok gangster brutal yang memiliki persenjataan lengkap. Mendoza tidak peduli dengan hal itu, ia langsung membawa seluruh pasukannya untuk menyerbu markas tersebut malam ini juga. Dan sesampainya di markas tersebut, kelompok Mendoza malah disambut dengan tembakan beruntun dari kelompok gangster tersebut. Santiago lantas meminta Mendoza untuk menahan tembakan sementara waktu. Karena dirinya akan mencoba bernegosiasi dengan ketua gangster tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mengingat, bernegosiasi dengan para kriminal adalah keahlian Santiago selama ini. Namun Mendoza yang pantang menyerah, malah menolak saran dari Santiago, dan tetap akan melakukan penyerangan balik. Menanggapi Mendoza yang keras kepala, Santiago langsung menghadap si ketua gangster, seorang diri dengan tangan kosong. Ternyata ia adalah Omar, si ketua gangster, yang pernah dipalak oleh Santiago. Awalnya, Omar enggan memberikan informasi apapun, karena ia masih sakit hati kepada Santiago, yang telah memeras uangnya. Tapi karena kelompok sindikat penculik, yang dicari oleh Santiago adalah musuhnya, akhirnya Omar bersedia membantu. Salah satu anggota kelompok penculik tersebut, diketuai oleh seorang pria bernama Kanu. Tak membutuhkan waktu yang lama, pasukan Mendoza berhasil meringkus Kanu. Setelah diinterogasi sembari disiksa, akhirnya Kanu bersedia buka mulut terkait alamat markas di mana Camila disekap. Tanpa membuang waktu lagi, pasukan Mendoza langsung menyerbu markas tersebut. Akan tetapi, markas tersebut terlihat sangat sepi. Kemudian, mereka menggeledah setiap ruangan, dan menemukan kalau semua gangster tersebut telah tewas bergelimpangan. Sementara Sandra yang mereka cari, yaitu Camila, sudah lebih dulu dipindahkan dari markas tersebut. Di dalam ruangan tersebut, Mendoza juga menemukan peluru jenis Glock. Jenis peluru yang sama, yang Mendoza temukan di lokasi penemuan mayat para bocil. Ternyata Camila dipindahkan ke tempat lain, oleh pria yang membunuh si bocil, yang diselamatkan oleh Mendoza. Ternyata orang ini adalah mantan polisi korup, yang merupakan anak buah Beniko. Dengan kata lain, Benikolah dalang utama, sindikat penculikan para bocil, termasuk Camila anak si calon gubernur. Mendoza yang emosi, kembali menemui Kanu, dan langsung menghajarnya sampai sekarat. Santiago yang menyaksikan betapa brutalnya Mendoza, hanya bisa mengerutkan dahi.
Kemudian, Santiago menembak mati Kanu, guna mengakhiri penderitaannya. Setelah itu, mayat Kanu mereka buang ke laut. Kemudian, Santiago mengumpulkan semua pasukannya. Ia berencana akan merombak posisi semua anggota tim, dan membuat strategi yang baru, dalam misi menyelamatkan Camila. Yang mana Santiago, Mendoza angkat sebagai ketua investigasi, yaitu menggantikan posisi dirinya. Mendoza merasa, Santiago lebih cocok menjadi ketua investigasi, dikarenakan Santiago memiliki banyak koneksi dengan para kriminal bawah tanah. Santiago yang menerima jabatan tersebut, lantas menunjuk Santos sebagai asisten pribadinya. Namun dengan dipilihnya Santos, malah membuat Rosa merasa iri. Ia mulai merasa kalau Santiago lebih peduli dengan Santos ketimbang dirinya. Padahal selama ini, Rosa merasa, ia lebih sering membantu Santiago di lapangan, ketimbang Santos yang seorang operator. Kemudian, Mendoza membagi pasukan menjadi 3 tim, yang mana masing-masing tim, ditugaskan untuk meringkus, para kelompok gangster jalanan. Bertujuan untuk menakut-nakuti, kelompok gangster penculik Camila, yang mana sampai saat ini, lokasi mereka, masih belum berhasil dilacak. Aksi barbar pasukan Mendoza memang terbukti berhasil menurunkan angka kriminal di jalanan. Namun untuk menakut-nakuti kelompok penculik, justru tidak membuahkan hasil. Karena dari semua bukti yang Santos dalami, menunjukkan bahwa kelompok penculik Camila, kemungkinan besar, bukanlah dari kalangan kelompok gangster. Sehari setelah itu, Venicio mendapat video ancaman dari para penculik. Mereka meminta Venicio untuk menyerahkan uang tebusan yang mereka minta, yaitu berjumlah $10 juta. Jika Venicio masih bersikeras menolak, menyerahkan uang tebusan yang mereka minta, maka Camila akan mereka habisi dengan cara brutal. Di hari berikutnya, Beniko berusaha melobi Venicio agar segera menyerahkan uang tebusannya. Dan apabila uang Venicio tidak cukup, Beniko bahkan bersedia membayar sisanya, tapi tentunya dengan sebuah syarat. Venicio harus menaikkan jabatan Beniko menjadi kepala tertinggi divisi kepolisian, yaitu menggantikan posisi Niro. Tanpa Venicio sadari, kalau sebenarnya, Benikolah dalang utama di balik penculikan putrinya. Setelah video rekaman dari si penculik, diteliti kembali oleh Santos, ia berhasil menemukan sebuah petunjuk. Yaitu pistol berjenis Glock, seperti pistol kelompok penculik para bocil. Yang mana artinya, kalau kelompok penculik Camila, adalah kelompok penculik para bocil tersebut. Dan pistol berjenis Glock tersebut, biasa dipakai oleh aparat polisi. Carlos dan Santiago mulai curiga, kalau kelompok penculik Camila, bukanlah kelompok gangster, melainkan kelompok aparat polisi korup. Kemudian, Santiago menemui suster, yang merawat bocil, yang ditolong oleh Santiago. Guna menggali info, terkait ciri-ciri pria, yang malam itu masuk ke dalam ruangan si bocil, dan memasukkan racun ke dalam tabung infusnya. Si suster yang kebetulan, sempat berpapasan dengan pria tersebut, lantas menyebutkan ciri-cirinya. Hingga pada akhirnya, tersangka pelaku pembunuh bocil tersebut, wajahnya tersketsa dengan cukup jelas. Namun sialnya, Rosa menemukan sketsa pelaku tersebut, dan langsung merobeknya. Di akhir film kita akan tahu, kenapa Rosa melakukan hal itu. Santos kembali menemukan petunjuk, dari video rekaman, yang dikirim oleh si penculik tersebut. Yang mana dalam video tersebut, terdengar suara kereta api, dan juga suara dari stasiun radio lokal. Mengetahui akan hal itu, Santiago lantas membawa semua pasukannya, untuk memeriksa setiap rumah, yang berada di dekat rel kereta api terdekat. Namun sayangnya, mereka masih belum berhasil menemukan, lokasi markas kelompok pelaku. Namun di balik itu, Beniko tampak sudah mulai was-was. Karena pasukan Santiago, sudah mulai menemukan titik terang, terkait dalang dari penculikan ini. Ia langsung menelpon anak buahnya di markas, untuk kembali menghubungi Venicio dan mendesaknya, agar segera menyerahkan uang tebusan tersebut. Mereka memberi Venicio waktu 24 jam, jika lebih dari itu, maka Camila akan mereka habisi. Karena sudah tidak punya pilihan lain lagi, Venicio terpaksa menyerahkan uang tebusan tersebut, tanpa sepengetahuan Mendoza atau Santiago. Uang yang akan Venicio gunakan untuk membayar tebusan, adalah uang kampanye dari para donatur, termasuk uang dari Beniko. Namun tanpa Venicio sadari, semua telepon di dalam rumahnya, sudah disadap oleh Santiago. Sehingga semua percakapan, antara Venicio dan si penculik, didengar oleh Santiago. Termasuk alamat lokasi di mana Venicio, akan menyerahkan uang tersebut, secara diam-diam.
Sementara itu, Mendoza diminta menghadap Sergio, yaitu Menteri Pertahanan. Sergio memberitahu Mendoza, kalau Santiago dan kedua rekannya, yaitu Rosa dan Santos, akan segera dijebloskan ke penjara atas pemerasan kepada para gangster yang selama ini dilakukan oleh tim Old Star tersebut. Mengetahui akan hal itu, Mendoza langsung memanggil Santiago. Mendoza sangat murka kepada Santiago, yang ternyata adalah aparat korup. Tanpa berpikir dua kali, Mendoza langsung memecat Santiago dari jabatan ketua investigasi. Dan posisi ketua investigasi tersebut akan kembali Mendoza serahkan kepada Benico. Caralho! Você é abutre! Acho que é melhor que de parafuso nessa malha. Namun Santiago memohon kepada Mendoza agar ia diizinkan terlibat dalam penyerbuan nanti untuk yang terakhir kalinya. Mengingat Venicio dan si penculik akan melakukan pertemuan guna menyerahkan uang tebusan tersebut. Setelah misi selesai, Santiago berjanji akan menyerahkan diri tanpa perlawanan bersama Santos dan juga Rosa. Akhirnya Mendoza pun luluh dan mengizinkan Santiago terlibat dalam penyerbuan ini. Mengingat, Santiago juga sudah bertobat dan menyesali perbuatannya. Namun hanya Santiago saja yang diizinkan terlibat dalam misi penyerbuan ini. Sedangkan Santos dan juga Rosa dilarang untuk ikut terlibat. Singkat cerita, kelompok Mendoza bersiap melakukan penyerbuan pada lokasi penyerahan uang tebusan tersebut. Namun sebelum pergi, Mendoza menyita ponsel pribadi milik semua anggota tim. Hal ini bertujuan agar tidak ada satu anggota yang berpotensi membocorkan misi ini. Di sini Benico tampak panik mengetahui misi penyerbuan ini yang dilakukan secara mendadak. Ia lantas masuk ke dalam ruangannya dan berusaha menghubungi si penculik, melapor terkait misi penyerbuan ini. Namun belum sempat terhubung, Mendoza pun muncul dan langsung menyita ponsel Benico. Singkat cerita, pasukan Mendoza sampai ke lokasi tujuan yang berada di dekat rel kereta api. Namun setelah semua tempat digeledah, ternyata tidak ada siapapun di sana. Dengan kata lain, si penculik sudah berhasil mengelabui pasukan Mendoza. Karena lokasi penyerahan uang tebusan tersebut ternyata sedang berlangsung di tempat lain. Venicio tiba di lokasi yang sebenarnya dan langsung memasukkan tas uang tersebut ke dalam sebuah mobil, sesuai instruksi dari si penculik. Tanpa Venicio sadari, dari tadi ia dibuntuti oleh Santos, yang secara diam-diam ikut terlibat dalam misi malam ini tanpa sepengetahuan Mendoza. Dan Santos sangat terkejut kalau penjemput uang tebusan tersebut ternyata adalah sahabatnya, yaitu Rosa. Dari sini barulah terungkap kalau Rosa terlibat dalam penculikan ini bersama Benico dan si penculik. Bahkan, Rosa dan si penculik bersekongkol untuk menguasai uang tebusan Camila tanpa membagi hasilnya kepada Benico. Kemudian, Rosa langsung menghabisi Santos. Di waktu yang sama, pasukan Mendoza berhasil mencegat mobil si penculik, yang baru saja tiba untuk menjemput uang tebusan itu dari tangan Rosa. Ternyata sebelum dihabisi oleh Rosa, Santos sempat mengirimkan alamat lokasi penyerahan uang tebusan tersebut kepada sahabatnya yaitu Santiago. Sialnya, anak buah si penculik muncul dan beradu tembakan dengan pasukan Mendoza. Namun pada akhirnya, pasukan Mendoza berhasil membantai mereka semua dan hanya menyisakan si penculik. Sebenarnya si penculik sudah berhasil dikepung oleh kelompok Mendoza. Namun sialnya, si penculik malah ditembak mati oleh Benico untuk menghilangkan jejak saksi, agar kebusukannya tidak terbongkar. Setelah si penculik tewas, Camila pun akhirnya berhasil diselamatkan. Para wartawan malah memuji Benico yang berhasil menyelamatkan Camila. Mengingat, Benico adalah pemimpin investigasi dalam misi penyerbuan malam ini. Namun Benico malah menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan nama baik Mendoza. Di depan para awak media, ia mengkritik cara kerja Mendoza yang terlalu brutal dalam memimpin setiap misi penyerbuan. Berbeda dengan dirinya, yang lebih mengedepankan strategi ketimbang kebrutalan. Di hari berikutnya, Santiago pun akhirnya dijebloskan ke penjara atas kasus pemerasan yang ia lakukan selama ini. Sedangkan Rosa malah bebas dari tuduhan pemerasan, tentunya atas campur tangan dari Benico. Singkat cerita, Venicio terpilih menjadi gubernur. Dan sesuai janji Venicio, Benico pun diangkat menjadi ketua polisi.
Sedangkan Mendoza menjadi pemabuk akibat depresi, karena reputasinya yang buruk di media, dan berakhir dipecat oleh Beniko. Semua polisi dan pejabat koruplah, yang pada akhirnya menang, di akhir kisah film ini.